Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini di hari yang baik dengan suasana yang segar udaranya, kita bisa berjumpa kembali di dalam pertemuan kali kedua di mata kuliah metodologi penelitian. Ada hal yang berbeda di dalam pertemuan kali ini, di mana pada kali kedua ini kelas kita ini kedatangan tamu yang sangat mulia. Beliau adalah Dr. Junanah. Kemudian juga nanti akan hadir menyusul. Beliau adalah Dr. Hajar Dewantoro. Sugeng Enjang, Bu Dr. Junanah. Enjang. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, teman-teman, beliau ini inspirator kita juga gitu kan. Nah, kemarin beliau yang mengelola di program studi kita itu, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari gagasan-gagasan ke depan. Nanti dalam perkuliahan kita ini beliau akan mengobservasi kita ya selama proses pembelajaran yang di dalam runtutan eh, RPS yang sudah kita sampaikan di pertemuan perdana, bahwa kali ini nanti kita akan menyamakan persepsi ataupun melakukan kegiatan matrikulasi terkait dengan jenis penelitian yang nanti menjadi atau bermuara kepada tugas akhir, yang itu menjadi satu keputusan regulasi yang ada di program magister kita. Kemudian juga para mahasiswa semuanya, mari sama-sama ya kelas ini kita awali terlebih dahulu, kita buka bersama-sama dengan berdoa dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ridhonya agar kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam proses thalabul ilmi kita ini. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kadar keimanan masing-masing tentunya ya. Kita mengheningkan cipta sejenak sebagaimana sebuah lembaga di pendidikan. Mari kita memohon kemudahan dengan melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab tersebut akan memperlancar kita dari jam 8 ini sampai dengan nanti di akhir. Nah, saudara-saudara, kesempatan di pertemuan kedua ini akan kita lanjutkan setelah kita melaksanakan kontrak kuliah di pertemuan perdana kemarin, dan saya sudah menganalisis hasil dari isian di Google Form sebagai bentuk asesmen diagnostik ya, dalam melakukan pendataan di awal kaitannya dengan pemahaman antum semua terkait dengan metodologi penelitian. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat berbahagia. Kenapa? Karena hasil dari analisis asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan, saya boleh simpulkan dari 8 yang mengisi. Itu pemahaman terkait dengan metodologi penelitian ya, sampai dengan jenis-jenis penelitian yang nanti akan banyak digunakan di dalam konsentrasi kita di pendidikan agama Islam, itu sudah mencapai angka 92%. Artinya di tingkat level S2 ini sudah betul sesuai dengan konsep teorinya bahwa inovasinya ada di sini. Jadi antum semua nanti tinggal eh, melakukan sedikit berkreasi dengan pemahaman yang sudah diperoleh di level jenjang bawahnya terkait dengan konsep dasar tentang jenis-jenis penelitian itu, dan kemudian diterapkannya, diimplementasikannya betul-betul menjadi sebuah karya yang monumental itu ya di S2 ini. Maka harapan kami ya, dengan mengikuti mata kuliah ini ya, mata kuliah metodologi penelitian,
maka antum bisa satu, menghasilkan sebuah karya monumental yang secara ilmiah itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu yang utama. Kemudian yang kedua juga menghasilkan suatu karya ilmiah itu yang secara alur metodologi, ya, itu juga bisa dibenarkan. Karena bagaimanapun kalau kita berparadigma ilmiah, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya metode ilmiah, kan begitu. Dan metode ilmiah itu memiliki sistematika, itu yang memang harus kita ikuti karena itu sebagai apa itu alur yang wajib gitu ya. Dan bahkan tidak bisa apa dipindah-pindah karena ibaratnya gini dalam konteks kalau saya analogikan dalam konteks fikih misalnya gitu, ya alur metode ilmiah itu adalah rukun yang harus kita ikuti dan rukun itu memiliki eh, apa itu penjenjangan di mana mulai dari level yang sederhana sampai kepada level yang sangat kompleks. Itu kalau di dalam metode ilmiah. Maka di hasil asesmen diagnostik yang sudah saya baca, saya bertanya terkait dengan apa itu, misalkan begini, apa sih yang menjadi kriteria kalau kita mau menuliskan satu latar belakang? Apa itu riset kualitatif? Apa itu tentang kuantitatif? Apa ciri utama atau karakteristik dari sebuah judul kualitatif, judul kuantitatif, ya, judul campuran. Nah, alhamdulillah secara konsep teoritis antum semua itu sudah mendapatkan basic. Maka saya tidak perlu melakukan pengulangan ya, sekedar apa itu untuk mempertajam. Tapi nanti yang akan kita lakukan itu hanya sekedar mengingatkan kembali, ya, membangkitkan kembali apa-apa yang sudah dipahami waktu kuliah di jenjang S1, kemudian nanti setelah ingat, nah maka kita tinggal dieksekusi untuk bisa diterapkan. Tentunya harus dipandu, ya, supaya nanti apa? Supaya on the track, sehingga nanti tidak tidak apa itu kemana-mana ya. Nah, sesuai dengan apa itu sesuai dengan peminatan yang nanti memang harus dipilih. Nah, ini sekedar prolog dan pengantar dari saya untuk masuk ke dalam sesi kedua. Ini matrikulasi untuk bisa sama-sama ada sedikit sih ada sedikit perbedaan-perbedaan pemahaman yang mungkin perlu kita samakan persepsinya dan juga samakan frekuensinya terkait dengan jenis-jenis penelitian wabil khusus nanti yang ada di bidang kita di bidang pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu saya sudah menyiapkan sebuah video ya, video pembelajaran yang nanti bisa antum semua simak ya, di dalam kegiatan perkuliahan kita sebelum nanti kita akan lakukan fokus group discussion. Ya, di awal ini mohon izin saya akan share screen tentang video pembelajaran yang sudah kita siapkan untuk mengingatkan kembali sebenarnya cakupan ya jenis penelitian apa gitu. Itu yang akan nanti kita selami lebih mendalam, kemudian akan apa itu kita wujudkan dalam sebuah apa itu implementasi di dalam mini riset kita yang nanti itu akan menjadi rujukan ya, rujukan bahkan juga menjadi apa literasi utama pada saat nanti kita akan benar-benar memfinalkan sebuah gagasan tugas akhir yang diramu menjadi apa itu proposal ya yang kita tulis dalam bentuk proposal. Nah, eh, sebelum saya akan menayangkan apa video pembelajaran yang nanti bisa antum simak, maka saya beri kesempatan di awal sambil saya akan melakukan presensi kehadiran. Ini alhamdulillah Mas Husen juga sudah hadir. Kita ingatkan kembali mohon para mahasiswa nanti bisa on cam ya di dalam perkuliahan kali ini. Kemudian Mas siapa tadi? Saya juga lihat tadi Mukromin sudah hadir tadi ya. Mukromin.
Oh iya ya, oke oke baik sudah hadir. Alhamdulillah berarti lengkap sudah. Ini Mbak Fatimah belum belum sampai ke Indonesia ini ya, masih belum ada informasi ya. Belum, kalau beritanya kemarin memang masih apa sakit keras itu, jadi Oh gitu Bunda ya. ya. Oh ya kita doakan lah mudah-mudahan Allah SWT segera memberi kesembuhan. Amin, amin. Ya baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Minggu yang lalu saya ingatkan di minggu yang lalu para mahasiswa yang aktif itu ada 4 orang ya yang dapat bintang. Kan konsepnya kita sudah ada kontrak bahwa nanti boleh bersedekah bintang terhadap temannya gitu. Artinya konsepnya gini, kelas kita ini kita ramu dengan kelas ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh sukses sendiri. Jadi sukses itu harus berjamaah itu lebih bagus. Masuk surga kalau sama-sama saya rasa lebih nikmat daripada masuk surga sendiri. Kan begitu. Jadi kalau lulus itu bareng-bareng, nilai kebahagiaannya itu juga akan terasa sekali. Ya dalam konteks Jawa itu kalau ini Mas Husen bisa belajar bahasa Jawa juga ya. Di konteks kehidupan Jawa, nek sedulur kuwi sak lawase. Begitu. Saya enggak tahu ini bahasa Arabnya apa Bunda. Ini saya kemarin juga bingung ini karena Mas Husen itu apa itu vocabnya yang ke bahasa Indonesia juga belum banyak. Apalagi logat saya bicara kalau menerangkan begini itu cepat gitu ya. Kesannya cepat itu. Walaupun sambil senyum tetapi mungkin bisa jadi roaming juga kan begitu. Jadi kalau bisa begitu, maka saya sebagai pengampu di mata kuliah Metopen itu sangat menginginkan antum semua itu bisa lulus di mata kuliah saya itu dengan capaian yang tertinggi. Ya. Dengan capaian yang tertinggi, tetapi dengan penuh konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang penting. Yang hilang dari dunia pendidikan kan dalam koridor value ya, dalam koridor transfer of value ini yang cukup banyak hilang sehingga bisa menjadikan apa itu karakter-karakter pendidikan ini menjadi kurang terbentuk. Insya Allah apalagi di jenjang magister yang juga sekarang menjadi sebuah tuntutan apa itu secara nasional untuk kompetensi masing-masing individu. Oke, baik. Ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada video tentang matrikulasi perkuliahan ini. Oke, baik. Sambil nanti kita tunggu, mohon izin saya yang akan menayangkan terkait dengan apa itu 3 jenis penelitiannya. Memilih. Nah, sekarang setelah mendengarkan apa yang tadi sudah dipaparkan, bahwa sebenarnya ada 3 jenis ya, sesuai dengan pembagiannya berdasarkan kepada data ya. Data yang akan diperoleh, maka yang ditawarkan di program studi kita itu ada 3 jenis riset yang nanti akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, sekarang ini menggugah peminatan antum semua. Mudah-mudahan bisa. Seperti kemarin di akhir perkuliahan di perdana, saya mengamanahkan supaya antum mulai merenungkan minat risetnya itu mau kemana. Nah, apakah sudah ditemukan? Apakah mau ke arah kualitatif atau arah kuantitatif atau mix di antara kuali dan kuanti? Kenapa saya mengamanahkan itu untuk direnungkan selama 1 pekan? Karena keputusan mengambil minat ini nanti akan berdampak kepada metodologinya. Ya, akan berdampak pada metodologinya. Kenapa? Ketiganya itu punya metodologi yang tidak sama. Ya, mungkin sama-sama, oh ini alat untuk membedah satu kasus, satu penelitian ini. Analogi saya begini. Kalau bicara metodologi, itu kan kita berbicara tools. Misalkan gini, pada saat seseorang ataupun anak kecil atau keluarga merayakan ulang tahun putra ataupun putrinya, kemudian dia harus memotong kue ulang tahun. Nah, alat potongnya itu kan disebut pisau. Nah, sementara jenis pisau itu kan macam-macam. Ya, ada pisau yang khusus untuk memotong roti namanya pisau roti. Ada pisau yang bisa digunakan untuk macam-macam juga. Ada istilahnya pisau dapur. Ada mungkin juga pisau yang lebih besar. Itu ya, entah namanya golok atau apa begitu. Nah, semuanya punya fungsi, ya punya fungsi dan
bisa digunakan untuk membelah ataupun memotong roti ulang tahun. Ya, semuanya punya fungsi. Tetapi nah itu ada hal-hal yang memiliki nilai ketepatan. Kalau misalkan kita mau potong kue ulang tahun dengan menggunakan pisau dapur, kuenya terpotong, tetapi nanti ada kerusakan pada tekstur kue. Satu. Yang kedua, akan ada kontaminasi pada kue. Karena dapurnya bekas dipakai untuk motong cabai, maka kuenya menjadi terasa pedas. Kalau pisaunya habis dipakai untuk motong brambang, ya, maka nanti kuenya akan terasa ada terkontaminasi rasa brambang. Nah, kontaminasi seperti ini dalam penelitian itu bisa menghasilkan BIAS, bias. Kalau sudah masuk dalam ranah bias, maka kredibilitas karya itu sudah dipertanyakan. Kredibilitasnya akan dipertanyakan dari karya itu. Keilmiahannya juga akan dipertanyakan. Inilah yang saya sebut bahwa kita membuat satu karya yang monumental itu memang harus dari sebuah perencanaan yang matang. Kalau kita minat pada penelitian kuanti misalkan, maka kita harus mulai menelusuri lebih dalam akan mengungkap pokok permasalahan yang seperti apa. Ini harus lebih konkret lebih jauh. Kalau kita minat kepada penelitian yang kualitatif, maka kita harus melihat pada satu fenomenologi apa yang muncul dan itu mengganggu atau menimbulkan satu keresahan pada masyarakat. Artinya banyak menjadi sebuah opini di masyarakat kita yang itu nanti akan kita carikan solusi. Baru nanti difokuskan pada bagian aspek fenomena yang mana. Nah, ini kalau kualitatif. Nah, kalau kita minat kepada riset yang mix, yang campuran, misalkan kita mau ambil pengembangan dari sisi pengembangan. Ya tentunya orang mau mengembangkan produk, membuat satu produk, maka dia harus berangkat dari, karena mix ini menggabungkan, dia harus survei dulu. Apakah gagasan produk yang akan dia rancang dalam bentuk prototipe misalkan, itu nanti memberikan nilai manfaat yang lebih atau tidak. Jangan sampai malah justru membuat kekacauan. Terus kemudian kalau misalkan mau ambil dari sisi ini misalkan banyak yang Bapak Ibu guru lah yang dia aktif sebagai guru di madrasah. Dia pengen merubah kelasnya itu menjadi kelas yang lebih bagus. Prestasinya para santri juga menjadi lebih meningkat. Maka dia akan melakukan satu tindakan. Berarti ada treatment di sana. Ya, ada usaha di sana yang harus dia lakukan. Begitu ada treatment, berarti akan di sana ada perlakuan itu terhadap santrinya. Makanya akan ada kelas yang tidak diberi perlakuan. Misal begitu. Nah, ini jatuhnya nanti kepada action research, dalam bahasa yang lain disebut dengan classroom action research. Makanya di mata kuliah di Metopen punya rencana output. Produk di akhir mata kuliah ini apa? Produknya adalah proposal yang sudah terstandar. Harapannya kan begitu. Sehingga nanti akan memudahkan proses pembimbingan ke berikutnya dan akan memudahkan ke proses riset berikutnya. Kalau nanti kita menyusun proposal itu disiapkan jauh-jauh hari dan itu juga sudah matang, maka 50% keberhasilan tugas akhir kita sudah ada di kantong kita, sudah ada di saku kita, 50%. Nah, proposal itu adalah separuh dari penyelesaian laporan. Maka kalau proposalnya sudah bagus, kemudian diujikan juga tidak banyak revisi, insya Allah risetnya di lapangan ataupun di sekolah ataupun di perpustakaan itu juga akan cepat prosesnya. Walhasil apa? Endingnya nanti
di akhirnya nanti antum semua akan cepat mendaftar untuk ujian tugas akhir. Begitu daftar ujian tugas akhir, ya, sudah terjadwalkan dan sudah diuji. Alhamdulillah, tidak begitu banyak revisi, maka antum juga akan membantu banyak orang. Satu, membantu orang tua untuk cepat lulus. Ini yang pertama. Birrul walidain harus diindahkan dulu. Membahagiakan kedua orang tua. Cepat lulus itu bentuk wujud anak yang berbakti. Mohon maaf ini ya. Kalau lulusnya lama nanti kasihan orang tua. Yang kedua juga membantu sistem di program studi kita. Mahasiswa yang lulus tepat waktu itu memiliki entry point yang sangat signifikan terhadap mutu dan kualitas program studi. Wabil khusus nanti lebih ke umum lagi berarti ke mutu dan kualitas dari institusi yang memayunginya, yakni university di Universitas Islam Indonesia. Nah, saya kira itu arahan setelah tadi menerima, mendengarkan yang terkait dengan 3 poin jenis penelitian. Nah, oke. Sekarang saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para mahasiswa. Ada yang mau memberi pertanyaan ataupun juga ulasan di awal, saya persilahkan. Sudah menemukan minat atau belum, Mbak Nur Rohmah? Ngapunten Pak, kalau untuk saat ini mungkin masih ke PTK, cuman belum tahu nanti bagaimana ke depannya. Oke, ya. Jadi boleh sudah bertanya, ada. Pak? Boleh, silahkan. Langsung saja. Mohon maaf kalau ramai karena ini lagi di kelas. Jadi untuk tesis ini, kalau di sarjana kemarin kan ada yang untuk penelitiannya boleh menggunakan 1 sampai 2 variabel. Nah, kalau di tesis ini, apakah ada batasan minimal, mungkin 3 atau 4, atau boleh sama seperti S1? Oh iya, itu berarti kalau bermain variabel berarti jatuhnya kepada kuantitatif. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di level S2 itu variabelnya ditambah atau bisa seperti yang diarahkan di level S1, variabelnya cukup 2. Gitu ya pertanyaannya ya. Ya. Saran saya karena tidak ada aturan-aturan baku terkait dengan itu, saran saya karena Mbak Nur Rohmah ini sudah naik jenjang dari level 1 ke level 2, maka akan lebih mantap jika di level 2 itu variabelnya juga dinaikkan. Misalkan tetap menggunakan, taruhlah contoh, tetap menggunakan ada variabelnya tetap 2, variabel bebas dan variabel terikat. Tetapi di tengah antara variabel bebas dan variabel terikat itu, panjenengan bisa tambahi ada intervening variabel. Boleh. Seperti itu. Atau variabel terikatnya itu dibuat ganda. Sehingga nanti paradigmanya X kepada Y1 kepada Y2. Itu boleh seperti itu. Kalau kemarin waktu di S1 X kepada Y, misalnya gitu kan. Ya, sehingga ada peningkatan itu. Biar hidup ini menjadi beruntung itu kan harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau nanti hari ini sama dengan ya hari kemarin, berarti kan kita termasuk yang khosirun ini, termasuk yang rugi. Nggak nambah pengetahuan seolah-olah begitu kan. Maka ya supaya kita masuk dalam kategori yang beruntung, itu maka ya dirubah. Boleh jadi yang variabel bebasnya, yang X-nya itu jadi dinaikkan tingkat jadi 2. X1, X2 kepada Y bisa jadi. Kan begitu. Nah, tergantung nanti di paradigma statistiknya, karena itu nanti di kuantitatif kita bisa bahas. Ya, sekarang masih di awal di matrikulasi ini kita harus menata di mindset dulu. Karena nanti begitu sudah minat itu harus kita putuskan, maka yang harus kita ikuti adalah
ini faiza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Saat kita sudah berazam kuat itu, ya kita harus istiqomah. Salah satu bentuk istiqomah tadi ya untuk mengimplementasi tawakal 'ala Allah itu adalah kesungguh-sungguhan. Maka kita harus mulai selami betul metodologinya. Jangan sampai nanti kita itu kehilangan arah gitu ya. Apalagi nanti sampai jadi kacau. Kalau begitu kacau nanti di analisisnya akan muncul kebiasaan yang sangat luar biasa. Dan kita meminimalkan yang namanya human error. Harapannya itu ya. Jadi human error. Itu Mbak Nur Rohmah. Ya, Pak. Ya, monggo ada lagi yang lain. Mas Fikri ada yang mau disampaikan? Iya Pak, begini Pak. Kebetulan saat studi saya S1 kemarin itu, metodologi kami itu diarahkan ke library riset Pak. Jadi studi kualitatif gitu Pak. Oke, ya. Dalam mata kuliahnya itu semua diarahkan ke situ. Jadi saya punya ketertarikan untuk melakukan riset lebih jauh tentang studi kualitatif kemarin Pak. Dan Ibu Junana kemarin tahu judul yang saya ajukan itu tentang pemikiran dari Azumari Azra Pak. Tapi kemarin itu terbentrok gara-gara Sri tokohnya itu masih ada begitu Pak, masih berkemungkinan mengeluarkan pendapat yang lain Pak. Jadi kan sekarang ini kebetulan macam mana yang nyebutnya ya? Karena Azumari Azra sekarang ini gimana ya? Apakah Ya, saya bisa meneliti sudah lebih di lanjut? sana. Iya, apakah saya bisa meneliti lebih lanjut tentang Sri tokoh tersebut Pak? Begitu. Dan tadi ada penjelasan tentang bias Pak. Bias dalam penelitian itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Iya. Baik, terkait dengan studi tokoh yang nanti ini kalau metodologi akan ketemunya kepada library research dan itu dipayungi di dalam penelitian jenisnya kualitatif. Gitu ya. Itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Mau tokohnya itu masih hidup ataupun sudah meninggal, yang kita teliti itu bukan perform ketokohannya, tetapi ide gagasannya. Ya, sebenarnya tidak menjadi masalah. Maka nanti kalau memang antum tertarik kepada riset ini untuk menggali lebih dalam, maka yang dilakukan penelusuran terkait dengan pemikiran dari tokoh ini. Maka diselami gagasan-gagasannya beliau itu apa saja. Begitu kemudian antum lakukan analisis di sana. Nanti ada menemukan sesuatu yang sangat bagus dan sesuatu yang sangat luar biasa. Biasanya kalau studi tokoh itu hal yang menggelitik nanti yang akan menjadi komparatif kita itu adalah antum bisa punya kontribusi untuk memberikan satu masukan-masukan komparasi dari para tokoh-tokoh yang lain. Nah, di situ nanti akan terjadi semacam gosul fikir, ya, ada semacam pertentangan ya, perdebatan itu ya, pemikiran yang justru menarik pada seorang peneliti untuk membuat sebuah conclusion itu ya, membuat sintesa dulu dari seorang peneliti yang itu menjadi sebuah usulan untuk memunculkan adanya sebuah konsep teori baru. Nah, sebenarnya kalau di dalam kualitatif itu sangat tepat begitu dia melakukan proses fundamental risetnya nanti itu akan menghasilkan sebuah konsep-konsep teori. Dia kan sedang menyusun konstruk-konstruk teori itu satu demi satu itu. Entah pendapatnya siapa, pendapat siapa. Nanti kalau saya pakai konsepnya teori Mendel lah misalkan. Ada teori Mendel itu ada, misalkan ini kita persilangan itu ya. Jadi pendapat X kemudian nanti ditemukan dengan pendapat Y, begitu disilangkan akan menghasilkan filial ataupun turunan pendapat yaitu kombinasi antara X dan Y kan begitu. Nah, begitu nanti kombinasi X dan Y ini disilangkan kembali dengan pendapat pakar X, maka akan menghasilkan dominansi pendapat X-nya itu kuat, tetapi ada unsur Y-nya yang lemah, kan begitu. Ini menarik sekali kalau nanti terjadi konsep-konsep seperti itu. Dan inilah yang memperkaya Hasanah. Maka termasuk juga kenapa para tokoh-tokoh pemikir kita yang sangat luar biasa seperti juga yang saat ini sedang meninggal dunia ya, Syekh siapa ini Yusuf Qaradawi misalkan. Ini beliau juga punya luar biasa. Kenapa? Karena semua sakofah itu, semua wawasan itu sudah ditaruh di kepalanya. Sehingga pada saat dia menuangkan sebuah
terjadi mau nulis sesuatu gitu ya semuanya sudah ada di sini. Nah itulah yang tadi di video sudah saya juga terangkan. Kenapa peneliti kualitatif itu akan berpulang kepada instrumennya. Instrumennya itu siapa? Ya peneliti itu sendiri. Peneliti harus punya kapabilitas terkait dengan. Ya seperti itu. Nanti bisa nambah Pak Joko. iya, Tadi Bunda, kan dikatakan karena Mas Fikri kalau studi tokoh gimana kalau sudah meninggal. Kalau mau dapat pemikiran atau ideologi yang disampaikan tidak harus kalau sudah meninggal itu bisa ditindaklanjuti dengan mungkin putranya yang memang cenderung seide gitu atau sekitarnya. Jadi misal yang model setipe dengan Prof. Azumardi Azra itu siapa? Nah itu bisa menjadi sumber data gitu. Nanti bisa wawancara kepada beliau sebagai ganti dari beliau sendiri yang sudah almarhum itu. Jadi gitu ya Mas Fikri. Jadi jangan terus gimana atau putus putus ide gitu jangan. Tetap masih ada jalan. Jadi siapa saja yang menurut Mas Fikri kan banyak karya-karya yang kadang-kadang ini mesitasi dengan karya-karyanya Prof. Azumardi Azra. Ini berarti kan dia lebih cenderung kepada pemikiran beliau gitu. Nah, terutama memang kalau lebih bagus lagi kalau itu seideologi aja lah gitu yang hidupnya semasa gitu akan lebih otentik lagi atau lebih valid lagi gitu bisa menjadikan sumber data lagi. Mungkin itu Mas Fikri untuk kita. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bunda untuk Mas Fikri ya. Jadi nanti kalau memang punya peminatan dan sudah dibulatkan itu peminatannya itu adalah ke arah kualitatif, maka nanti segera dilakukan rumusan fenomenanya apa ya, fokus kajiannya mau apa. Misalnya tadi sudah diputuskan nih fokus kajiannya adalah terkait dengan apa itu pemikiran dari Profesor Azumardi misalkan gitu kan. Nah, terus kemudian nanti tinggal ditetapkan key informannya siapa. Berangkat dari key informan ini nanti pakai teorinya snowball bola salju, snowball throwing, menggelundung saja, menggelinding saja dari yang kecil menjadi yang besar. Sampai nanti ditemukan satu titik kulminasi yang namanya titik jenuh. Kalau mau menyelami lebih dalam. Makanya seorang peneliti kualitatif itu kayak antum harus punya banyak jejaring. Apalagi kalau mau studi tokoh. Ini harus paham betul ya teman-teman dekat tokoh ini siapa gitu ataupun yang sefikroh dengan tokoh ini siapa saja begitu. Itu dilakukan penelusuran. Ya. Insya Allah nggak terputus lah, masih tetap ada. Yang penting semangat kita saja, ya. Semangat kita sebagai peneliti ini ngopeni minat tadi loh, jangan kemudian minat bisa berubah, kan begitu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua saya jawab. Yang kedua itu kaitannya dengan bias, betul sekali. Ini sebuah hal yang harus dihindari dalam sebuah kajian penelitian. Di penelitian apapun, baik itu yang kuali, kuanti ataupun yang campuran. Karena apa? Karena bias ini akan mengacuhkan kepastian, keilmiahan dari data yang diperoleh. Misalkan contoh, ada bias proses yang itu nanti akan berdampak kepada ternyata ada dimunculkannya manipulasi proses. Dalam penelitian kuantitatif itu sering terjadi penelitian-penelitian yang basisnya laboratorium. Ya, misalkan dia akan meneliti tentang pertumbuhan tanaman X, tanaman cabai misalkan. Maka dia akan menyemai biji-biji cabai itu dalam jumlah yang replikasi aturan metodologinya itu 3R, 3 kali R misalkan, 3 kali replikasi. Tapi ternyata dia menyemai 6 kali R. Begitu nanti yang dia tempatkan untuk diteliti di 3R itu ada yang mati, maka yang mati langsung diganti dari cadangannya yang diambil dari yang 4, 5, 6 tadi. Ini bias proses namanya.
Ya. Terus kemudian dalam penelitian kualitatif, begitu kita survei, sudah mendapatkan key informan, kemudian dari key informan kita diberikan informan lanjutan, dari informan lanjutan, terus kemudian kita di situ terhenti. Misalkan sudah sampai ke 3 informan, dari yang key, dari yang informan kunci ke informan yang biasa, sudah sampai 3 itu terhenti tetapi belum mengalami satu titik kejenuhan. Terus informasi dari pihak yang ketiga ini mengatakan saudara coba ke sini, merekomendasikan untuk mencari informan yang lainnya, tetapi informan itu berbelok. Ya, paham ya? Tidak lagi sepemikiran ataupun segagasan dengan yang informan jalur ini tadi. Nah, begitu. Nah, ini harus hati-hati. Ini masih di ranah bias proses. Apalagi kalau nanti bias data, wah ngeri lagi. Yang kuantitatif itu punya kalau nggak hati-hati, ini biasanya nanti letaknya pada human error. Ya, human error letaknya. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Mbak siapa ini? Lulu. Oh ya, Mbak Lulu betul ya? Ya. Ya, silahkan. Jadi kalau ini Pak, kalau ditanya peminatannya apa, saya lebih condong ke peminatan kualitatif. Tapi setelah mendengar dari penjelasan Bapak ini, jadi saya bingung Pak. Jadi kalau gambaran tesis saya nanti itu, yakni membuat sebuah produk yang akan diterapkan ke mahasiswa, media pembelajaran. Nah, tadi kalau tidak salah, saya malah lebih merasa itu cocok ke yang campuran nih Pak, pengembangan atau bisa juga menggunakan kualitatif Pak. Ya, baik. Yang pertama saya mohon maaf, tapi memang salah satu hidden kurikulum guru itu adalah mengacaukan dulu kan begitu. Mengacaukan pemikirannya para santrinya duluan. Kenapa? Biar merangsang supaya muncul pemikiran itu loh. Jadi kalau nanti hanya mustami saja diam saja, nanti ditanya setelah keluar kelas, tadi apa yang dijelaskan? Enggak tahu, enggak paham itu. Itu malah nanti gurunya itu dipertanyakan itu. Begitu. Oke Mbak Lulu. Itu tadi hanya merubah mindset saja. Yang Mbak Lulu sampaikan sudah betul bahwa Mbak Lulu masuk dalam ranah dimensi riset mix. Kenapa? Karena Mbak Lulu akan menghasilkan orientasinya produk berupa media pembelajaran, betul? Dan produk ini kan belum ada. Yang semula belum ada menjadi ada, diadakan karena dibuat ataupun diwujudkan dalam aktivitas riset sehingga menjadi ada produk. Itu namanya riset pengembangan. Dalam dunia pendidikan. Kemudian nanti untuk melihat produk yang dibuat ini memiliki kualitas efektif enggak dalam proses perkuliahan ataupun pembelajaran. Maka harus diujikan. Dalam proses pengujiannya itu namanya risetnya adalah kuasi eksperimen. Ya, Mbak Lulu ada 2 jenjang. Saya sarankan yang riset model kayak begini itu disimpan dulu besok di S3. Ya, di S3. Di S2 mungkin sebaiknya punya kalau mau ke arah pengembangan, mau ke arah pengembangan yang sifatnya sederhana, jangan sampai kepada atau nanti ada semacam pembatasan saja. Pembatasan pada skala ujinya. Itu tidak menjadi masalah. Karena sebenarnya di level S2 itu arahnya adalah inovasi. Implementasi. Jadi penerapan dari misalkan Mbak Lulu ini ada orang lain ini melakukan riset. Dia sudah membuat produk. Tapi produk ini ternyata digunakan di bidang yang lain. Apakah bisa ini saya bawa ke bidang pendidikan untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ataupun pada mapel yang kita pegang misalnya. Nah, ternyata produknya orang lain ini kita uji cobakan di dalam kelas kita kok mengalami sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini terapan. Ini cocok untuk level S2. Ya. Panjenengan tidak membuat produk, tapi panjenengan ngambil produknya orang lain kemudian diujikan di tempat panjenengan. Itu namanya kuasi eksperimen. Tetapi ada hal yang nanti harus panjenengan munculkan. Kenapa? Karena orang buat produk tidak menyiapkan instrumen. Ya kan?
Instrumennya yang menyiapkan si peneliti sendiri, tapi jenengan hanya memanfaatkan produk. Taruhlah misalnya gini, saya pernah di jenjang S3, saya membuat satu produk model pembelajaran. Bukan model pembelajaran, model pengelolaan sebuah institusi lembaga sekolah. Jadi sekolah saya meng-create sekolah itu akan berhasil kalau dia menerapkan model LCBT. Itu temuan saya. Saya kasih nama modelnya adalah model LCBT. Kenapa? LCBT itu kepanjangan dari leadership, culture, background, kemudian sama transaksional. Jadi kalau sebuah institusi lembaga itu memiliki 4 hal itu yang kuat, yang itu nanti akan menjadi senternya itu ada di leadership, maka lembaga itu akan berjalan, akan bisa untuk berkembang. Bahkan arah saya kemarin itu mengarah kepada kemandirian. Lembaga itu akan bisa mandiri. Ya. Ini contoh. Nah, itu pengembangan butuh proses yang tidak sedikit waktunya. Karena harus melakukan pengujian di skala kecil, kemudian diuji di skala besar, masih uji keterbacaannya, masih macam-macam. Itu panjang sekali. Sampai akhirnya nanti model itu dinyatakan, oh iya ini recommended. Itu kalau mau ke arah ke sana. Jadi agak butuh waktu yang lama. Begitu Mbak Lulu. Jadi tidak usah khawatir ya. Tetap kalau mau minat ke pengembangan, ambil aja pengembangan. Ngambil yang sifatnya sederhana, nanti jatuhnya kepada cukup sampai ke prototipe saja lah di level S2 itu. Tidak bisa menggunakan kualitatif ya Pak? Bisa karena dia campuran, ya kan? Misalnya gini, nanti kan di kualitatifnya itu akan mengambil peran dalam riset campuran, kualitatif itu akan mengambil peran di bagian porsi yang mana. Sedangkan nanti yang kuantitatif itu akan mengambil peran di bagian yang lainnya. Begitu. Karena mix, menggabungkan, mengkolaborasikan antara dua jenis. Contoh misalkan, ini nanti kita akan interview nih dengan guru. Maka itu jatahnya kualitatif. Ya, pada saat kita ingin melihat ada nggak sih perubahan dari anak pada saat sudah diterapkan tadi misalkan ada media tertentu, baik itu sikapnya saat mengikuti pembelajaran juga diamati, kemudian hasilnya ya luarannya juga dilihat. Maka saat mengamati, saat melihat luaran ini kan hasilnya kuantitatif biasanya. Karena menggunakan penskalaan, ya kan? Nah, ini jatahnya ranahnya penelitian kuantitatif. Nah, pada saat nanti titik temunya di mana? Titik temu di riset pengembangan itu akan ketemu di bab 4. Begitu dokumen data yang nanti diperoleh dari kualitatif dengan dokumen data yang diperoleh dari kuantitatif tadi disatukan, diramu, di situ maka bunyi dan itu saling melengkapi antara kuali dengan kuanti. Begitu, Mbak. Jadi bisa. Jika tidak ansih pada kuantitatif saja ataupun juga tidak ansih pada kualitatif saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah ada peminatan-peminatan ini. Yang lain gimana? Harapan saya semuanya sudah menetapkan. Mbak Seli gimana, Seli? Aprilina kok. Iya. Ya. Kemarin itu kan skripsi saya itu terkait analisis kesulitan belajar. Kemudian rencananya ini tuh saya ingin menjadikan mixed method. Jadi karena analisisnya itu kan sudah pasti menerapkan kualitatif. Waktu pengolahan data itu saya masukkan teori yang saya gunakan dalam penelitian itu saya blended dengan hasil data lapangan begitu Pak. Kemudian saya analisis untuk pengolahan datanya. Nah, kemudian apabila saya itu ingin mengetahui bagaimana upaya yang bisa diterapkan itu untuk mengatasi kesulitan belajar ini, tapi dengan sebuah media. Nah, otomatis itu kan harus menggunakan kuantitatif, Pak. Berarti itu bisa di metode nggak Pak? Dicampur gitu metodenya, mix tadi. Karena judul saya saja tuh sudah
pemikiran saya itu menganalisis kesulitan belajarnya gitu, Pak. Ya, ya. Kalau mau diteruskan risetnya Mbak Aprilina ini ke arah riset pengembangan, itu juga bagus. Karena Mbak Aprilina sudah memiliki data awal yang masuk dalam ranah preliminary research. Jadi penelitian awal. Ya, itu sudah bisa diambil. Apalagi tadi redaksinya itu adalah analisis kesulitan gitu kan. Nah, Iya, berarti kan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar itu sudah diperoleh sudah. sebagai data awal. Kemudian tinggal dipikirkan, kalau sudah diketahui faktornya itu, maka solusi untuk mengatasi kesulitan itu berupa apa? Ternyata keputusannya adalah solusinya harus dengan alat. Alatnya berupa media, kan begitu. Iya, Nah, Pak. pada saat nanti Mbak Sally ini akan membuat media, disinilah letaknya jatuhnya risetnya pengembangan. Oh, Paham ya? iya, Kalau iya, Pak. pada saat nanti jatuhnya riset pengembangan, berarti kan Mbak Sally akan membuat produk. Nah, Sudah. produknya ini nanti dilakukan pengujian-pengujian setelah melalui proses prosedural alur membuat produk. Ya, sesuai dengan nanti di metodologi pengembangan begitu. Entah nanti mau mengutip alurnya siapa kan boleh. Kita akan merujuk kepada alur pengembangannya siapa. Alurnya Prof. Sugiono. Waktu ini, Pak, Ya, halo. kalau kalau untuk penerapan analisisnya datanya itu saya menggunakan teori, Pak, untuk analisisnya. Jadi teori yang saya gunakan waktu itu teorinya Gestalt tentang kesulitan Hmm, belajar. Nah, hmm. kemudian saya olah dengan hasil data lapangannya, Pak, gitu. Jadi Ya, saya ya, analisis gitu. ya, Nah, enggak itu apa-apa. untuk pengolahannya. Kemudian nanti untuk solusinya, upayanya itu baru menggunakan mix method itu Pak dengan kuantitatif. Ya, betul, tidak apa-apa. Karena analisis yang sudah saudara lakukan itu sebenarnya kalau tadi pakainya Gestalt berarti kan saudara sudah melakukan sebuah evaluasi, Iya Pak, betul. ya, Karena sudah melakukan sebuah proses evaluasi terhadap ya, apa itu proses pembelajaran, kan iya begitu. Pak. Dan itu sudah sesuai koridor konsep teorinya sudah sesuai. Kalau kita mau mengevaluasi sesuatu, apalagi itu mengevaluasi program ataupun evaluasi proses, maka kita harus punya rujukan literasinya. Kita menggunakan konsepnya siapa untuk mengevaluasi ini. Iya Ya, Pak, betul. itu jadi nanti jelas. Misalkan seperti kemarin ada juga kakak tingkat saudara yang akan melihat apa yang sudah berjalan, maka kita arahkan. Pakai saja miliknya apa itu CIPP misalkan. Ya, Sapel BIM. Ya, konsep teorinya Sapel BIM. Ya, itu tinggal nanti diterapkan untuk bisa menghasilkan data awal dulu. Nah, memang makanya di dalam riset riset campuran itu yang sering kali menggunakan dua jenis data dalam sekali waktu riset itu adalah pengembangan, tindakan, sama evaluasi. Itu yang sering kali. Ya. Nah, tinggal nanti ini Tindak disempurnakan. Oh iya ya Pak. Tindakan dan evaluasinya kan sudah saya lakukan Pak. Nah, ini berarti tinggal untuk pengembangannya gitu. Belum. Nanti tindakan yang sudah dilakukan itu kan hanya dalam Oh, rangka untuk menjalankan proses menganalisis tadi. Tetapi tindakan iya. terkait dengan pengujian produk atau pengujian Oh, solusi yang nanti akan apa itu akan diselesaikan dengan ide gagasan saudari, itu kan harus dilakukan yang namanya treatment terhadap produk itu. Makanya nanti masuknya jatuhnya nanti kalau nanti Mbak Sally itu punya kelas, makanya harus ada kelas treatment dan juga harus ada kelas kontrol. Produk yang Mbak Sally buat itu harus diujikan di kelas treatment, sedangkan nanti pembandingnya di kelas kontrol yang tidak diberi treatment produk yang ya. sudah dikembang. Itu tindakannya nanti di sana. Tapi Oh, iya. istilahnya kalau di riset pengembangan bukan tindakan. Istilahnya adalah pengujian. Pengujian kualitas produk. Itu ya. Jadi nanti Begini, beda-beda. Apa itu aturan-aturan di dalam metodologinya itu
Ini satu dengan yang lain itu beda, tetapi mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Setidaknya Oh, saya sudah bisa menangkap Mbak Sally sudah punya frame dari iya, basic riset yang kemarin. iya Pak, Maka betul. basic riset yang kemarin itu bisa dijadikan diolah kembali atau di apa itu direduce misalnya gitu, nanti menjadi Iya, sebuah mini riset. Karena tidak semua akan disampaikan kan di mini riset yang akan di-create ini yang akan terkait dengan tesis. iya Maka Pak, sudah betul. ada modal. Kalau menurut saya lebih simpel nanti Mbak Aprilina Sally ini akan lebih mudah dan tentunya harusnya lebih cepat. Kalau nanti menjadi tidak cepat itu karena faktor faktor individu sendiri. Kena penyakit M biasanya, males gitu kan. Terus kemudian macam-macam sejenisnya itu. Iya, iya Pak, nggih, nggih Pak. Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain gimana? Saya coba dikit konsultasi dikit Pak. Siap. Ya, Mas apa ini? Mas Tri Mas, ya? ya Oke, sebelumnya baik. sebelumnya kan saya di prodi Akidah Filsafat Islam Pak, bukan di pendidikan Mm-mm. agama Islam. Nah, di skripsi saya yang sebelumnya itu saya membahas tentang pemikiran tokoh yaitu Hamka. Dan saya di situ meneliti etika Hamka. Dan mendengar tadi dari saran dari Bu Junana, sepertinya lebih efektif atau lebih relevan ketika kita mengkaji tokoh yang masih ada sekarang supaya apa ya relevan, lebih efektivitasnya lebih kuat begitu. Apa atau kalau misalkan kita mau meneliti suatu tokoh yang sudah tidak ada dan tadi kata antum kita harus mencari apa sih namanya sumber-sumber yang berdekatan dengan tokoh tersebut atau pemikirannya yang sekarakteristik dengan pemikirannya gitu. Nah itu kira-kira gimana sih? Kalau misal kita mengkaji tokoh yang mungkin sudah tidak ada. Gitu. Seperti tadi Mas Fikri kan di skripsi sebelumnya beliau meneliti tentang pemikiran Azumardi Azra dan mungkin kalau sekarang beliau sudah almarhum. Atau kira-kira bagaimana? Ya, ya. Sudah, Mas Tri. Ya segitu dulu Pak. Ya, baik. Saya nangkapnya tadi sinyal agak putus-putus ya. Mudah-mudahan nanti bisa apa itu benar ya. Jadi prinsipnya gini. Pertama kalau kita mau melakukan kajian, melakukan riset terkait dengan studi tokoh, itu kita harus memegang dulu atau memahami dulu satu konsep begini. Yang namanya sejarah itu berulang. Ya, mindset ini yang harus kita apa itu pegang dulu. Sejarah itu bagaikan perputaran roda. Gitu. Jadi ada fenomena yang terkadang mungkin kita secara pribadi pernah mengalami yang namanya apa itu namanya seolah-olah kok kayaknya pernah seperti ini ya. Tapi kapan itu namanya apa? Dejavu ya. Iya dejavu Istilahnya Pak. dejavu gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dimensi-dimensi yang mungkin sifatnya batini ya. Yang saya sebut ada dimensi-dimensi historis. Itu yang mungkin apa ini ada proses pergerakan alur historis itu. Maka ada istilah kadang kita dengar di masyarakat itu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kan begitu. Sehingga pada saat kita mau melakukan kajian, meneliti terkait dengan apa itu ketokohan seseorang, baik itu pemikirannya ataupun yang lain pada seseorang tersebut, maka menjadi tidak masalah. Tatkala kita bisa mendatangkan sumber-sumber utamanya yang akan menjadi key informan. Karena nanti kan cukup banyak, tidak harus dalam bentuk fisik orangnya, tetapi bisa juga dalam bentuk pada sekunder datanya. Ya, sekunder data itu bisa berupa dengan orang-orang yang banyak membahas, membicarakan tentang gagasan-gagasan dia. Itu dikumpulkan.
saat kita mengumpulkan sekedar data itu, bagi kita si peneliti, itu sudah menjadi primary data bagi kita. Karena kita nggak ketemu langsung sama dengan yang bersangkutan. Tetapi kita bisa, ya, kita bisa bertemu dengan komunitas ataupun orang-orang yang terdekat dengan dia. Satu contoh Nyun Sewu ini, Nyun Sewu Bunda, saya contohkan. Misalkan kita itu punya tokoh yang sangat hebat dan dia sangat inspirator di generasi-generasi awal yang namanya Profesor Abdul Kahar Muzakir. Ya, kita tidak mungkin nemui beliau, maka kita akan nemui yang diwariskan kepada dari beliau itu. Contohnya Bunda Junana. Ini kan beliau cucunya kalau tidak salah. Dan kan tahu persis itu alurnya begitu kan. Jadi ngerti sanad-sanadnya itu kan jadi tahu. Terus kemudian kita cek and recheck untuk bisa mencari pembenaran itu dengan data-data sekunder. Kita baca literasi yang terkait dengan ide-ide, gagasan-gagasan dari yang pernah dimunculkan bahkan direalisasikan dari tokoh tersebut. Nah, ini yang disebut kita nguri-uri, Mas. Ini penting sekali. Karena saya punya keyakinan mindset di awal bahwa sejarah itu berputar. Itu jelas kalau sampai sejarah ini dilupakan maka akan ditumpuk dengan sejarah baru. Berarti kan dia akan menguburkan apa yang sudah ada di masa lalu. Munculnya masa saat ini itu terjadi karena ada masa lalu kan begitu. Mestinya yang orang-orang yang hidup di masa kini ini harus paham betul terkait dengan kondisi kita. Ini maaf ini sedikit saya lebarkan. Kasus ini sedikit saya lebarkan biar lebih jelas analogi berpikirnya. Dunia pendidikan kita ini kan sekarang sedang dikacaukan. Banyak para pakar-pakar pendidikan mengatakan bahwa sekarang yang pegang kendali tentang dunia pendidikan itu nggak memahami tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di nasional. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang akan menutup sejarah. Kalau kita nggak melakukan kajian yang betul, melakukan riset yang betul, maka nanti sejarah yang sudah terbangun itu betul-betul akan ditutup. Nah, setelah ditutup, maka akan diisi dengan hal yang baru. Dan dia yang tidak paham asal-usul itu akan menganggap bahwa dirinya adalah pelaku sejarah. Bukankah konsep seperti ini konsep penjajahan, Mas? Ya kan? Ini kan strategi dalam rangka untuk, nah begitu saya nggak teruskan itulah. Antum bisa nangkap sendiri. Karena riskan itu. Jangan sampai kita harus tetap menjaga keutuhan. Ya, ini saja saya kembangkan. Maka tidak menjadi persoalan kalau misalkan antum tertarik untuk ke mana Hamka, Ya, dikupas gagasan-gagasannya, kemudian apakah masih relevan? Nah, justru sekarang di sini tugas kita sebagai calon peneliti kualitatif misalkan untuk mencari titik temu yang disebut dengan relevansinya. Relevansi nanti mestinya harus diikuti dengan adekuasi. Kedalaman relevannya seperti apa? Yang harus kita sinkronkan dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Ini tugas kita sebagai peneliti, pakai secara pendekatan ilmiah. Oh, ternyata bisa ketemu. Gitu lah. Terus kemudian nanti muncul yang namanya satu lagi, karena rumusnya ada 3 nanti. Relevansi, adekuasi, konsistensi. Nah, di sini yang harus kita pegang. Oh, ternyata pemikiran ini kalau nanti diterapkan di sini masih relevan kan ini kedalamannya kalau mau diukur kedalamannya sekian misalnya begitu, kemudian yang konsistensinya akan seperti apa. Ini butuh ramuan-ramuan para ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti kualitatif yang dia sudah ngantongi modal punya sakofah yang banyak tadi. Karena kuncinya memang keberhasilan riset kualitatif itu ada di peneliti. Karena dia instrumennya. Instrumen utama adalah si peneliti itu sendiri. Mudah-mudahan ada pencerahan Mas Ria. Ya, Tidak ada Pak. masalah ya. Ini Iya. Pak, nyampein dari Mas Husen. Beliau tadi nanya karena belum terlalu paham dengan apa yang dibahas kita barusan ini. Tadi Mas Husen ngechat Ana secara pribadi. Iya. Referensi untuk metode penelitian dalam bahasa Arab, apakah ada yang bisa memberitahu saya? Jazakallah khairan. Ada enggak kira-kira ya? Bunda, saya tidak punya referensi dalam bahasa Arab untuk kaitannya dengan metodologi penelitian.
Mungkin Bunda bisa membantu ya. Mungkin kalau untuk Metopen itu diadap di perpustakaan UIN Suka. Bisa Mas Tri carikan di sana. Ya, karena diadap kan ada sastra Arabnya. Oh, Nah, iya. itu ada. Mbak Eni Biasanya mungkin kalau bisa bantu. ya dari apa untuk referensinya di Fakultas Adab di jurusan sastra Arabnya. Arab. Kalau di perpustakaan kita belum ada ya Bun ya. Kalau dulu itu yang ada tapi itu untuk referensi studi Islam aja. Tapi kalau sampai ke metodologi kayaknya nggak ada. Ya kalau mau ke yang pakai bahasa Arab di Fakultas Adab aja. Baik Bu. Ya, gitu. Nanti bisa Mas Tri sampaikan ya ke Mas Husain terkait dengan hal itu. Beberapa literasi ataupun referensi yang saya baca ya banyak yang bahasa asingnya hanya bahasa Inggris ya. Biasa baca gitu. Ya, kalau yang bahasa Arabnya ada di sana. Tapi karena memang biasanya di negara-negara Arab itu model karya ilmiahnya tidak Beda dengan tidak tersistemik seperti kita dengan metodologi ya, itu, sehingga kadang-kadang kalau yang lulusan sana S1-nya misalnya yang LC gitu agak susah. Pengalaman dulu sih Mas yang Hafiz itu loh Ustadz, siapa tuh namanya, Fajrin siapa sih. Nah dulu kan juga susah juga. Jadi memang kalau untuk yang lulusan dari luar, apalagi ini memang orang Arab beneran, jadi itu akan untuk penyesuaiannya memang harus dibantu ya nanti Mas Tri. Iya, insya Allah. Ya, paling tidak mungkin ya cukup bikin makalah saja, saya rasa tidak menjadi masalah ya Bun ya. Jadi sebetulnya kan kalau masalah karya tulis itu kan memang kewajiban semua orang, tapi di sana memang untuk S1 itu nggak buat macam kayak kita skripsi gitu, tugas gitu, ya. akhir itu. Jadi metode hanya dari riset pun juga nilai-nilai mata kuliahnya itu aja. Iya. Jadi lebih tepat nanti ke arah kalau dibawa ke metodologi di kita itu ya lebih tepatnya ke kualitatif berarti ya. Jadi ke literasi ya biasanya literatur pustaka, studi pustaka yang biasa. Ya, oke. Ya, nanti Mas Husain, Mas Tri tolong dibantu untuk menjelaskan ke Mas Husain ya. Nah, iya. Boleh nanti di luar forum kelas inilah, enggak apa-apa. Atau sementara untuk melihat referensi yang digunakan oleh yang program doktor itu kan ada 2 yang udah selesai, malah 3 dulu ada Munin Umar seperti itu. Tapi kalau Alimun ini itu memang udah bahasa Indonesianya udah lancar sekali. Yang 2 ini, yang satu malah tidak sampai terbuka, sudah tertutup. Nah ini yang satunya lagi kemarin baru tertutup. Jadi bisa dikaji lewat sana daftar pustakanya, dari daftar pustakanya. Tanya aja ke perpustakaan, tanya ke Mbak Herni. Coba. Perpustakaan Pasca di Pasca. Tanya ke Mbak Herni. Jadi dilihat dari disertasinya yang pakai bahasa Arab gitu. Itu malahan Pak Ali Munim itu pembimbingnya atau promotornya langsung Audah itu loh, Ali Audah itu. Langsung dari sana berarti ya, Prof Ali Audah. Yang Maqasidus Syariah itu. Tapi kalau mau banyak dan sekalian diminta diarahkan kemana, justru ke Fakultas Adab, karena di sana memang referensinya Arab semua kalau yang di Arabnya. Iya Bu. Coba. Ini masih mau terus? Kalau saya pamit gimana?
Ya, Saya ada terima kasih Bunda. Iya, Bu. Bunda, apa itu tidak harus sampai selesai kok Bunda. Yang Bunda, iya. terima kasih sudah Mungkin hadir. untuk masukan aja ya, 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 Pak boleh Joko. disampaikan di sini dulu. Kalau Ya. nanti dikondisikan ketika membuat proposal, dari membuat proposal lagi ya, itu dikasih sebelumnya apa Medley sama Zotero, biar nanti Oh, kalau ya, ya. hasilnya bisa jurnal itu lebih mudah menyesuaikannya. Kemudian coba dikasih ciri-ciri Mendeley khusus atau Jetero ya. untuk judul-judul itu, Pak Joko. Untuk Ya. judul-judul, kalau yang apa kualitatif lapangan seperti apa, kualitatif apa literatur itu yang seperti apa, kemudian yang kuantitatif biar mereka lebih mantep gitu. Kadang-kadang bingung untuk mengkristalkan judul itu seperti apa. Tapi kalau dikasih ciri-ciri, misal kalau yang kuantitatif itu ciri-cirinya seperti ini, gitu kan, judulnya pakai yang ini. Kalau apa variabel minimal 3, nah 3 itu bisa yang tadi yang apa, yang bukan bebas ini, tapi yang yang bukan bebas, ya satunya apa independen Intervening. yang itu. Nah, Yang intervening. independennya itu Ya. bisa 2 atau 3 gitu, jangan hanya 1. Kemudian kalau nanti perbandingan ya kalau bisa pakai ANOVA, jangan hanya t-test, bisa seperti itu tuh loh. Ya, Biar ya. lebih mantep gitu. Mungkin itu Ya. saja masukan dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun sangat Bunda sudah hadir di kelas kita. Ya, terima kasih. Dari akan kalau baik teman-teman, tadi masukan dari Bunda nanti itu ada sudah kita rancang di RPS-nya, nanti ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Termasuk juga nanti bagaimana karakteristik. Kita akan mulai setelah peminatan semuanya sudah ada minatnya mau kemana, kemudian baru nanti kita akan berpikir untuk masuk kepada coba minatnya itu dirumuskan dalam menjadi sebuah judul, kan begitu. Nah, akhirnya kita akan masuk kepada nanti bagaimana ciri judul kualitatif, ciri judul kuantitatif, gitu ya. Kemudian juga ciri judul campuran. Karena semuanya harus sudah bisa dilihat. Kalau orang membaca judulnya, judul riset itu, oh ini riset ini, langsung ketemu. Oh ini riset jenis ini. Oh ini riset jenis ini. Begitu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang saya masih fokus lagi kepada siapa teman-teman yang belum menemukan minatnya. Atau yang pengen coba untuk sharing kaitannya dengan minat. Karena nanti setelah minat ini akan saya tarik ada satu video lagi yang akan kita saksikan untuk bisa disinkronkan. Ya, seperti apa nanti supaya kita bisa melaksanakan akselerasi. Masih ada? Tinggal 30 menit lagi. Kalau tidak ada saya mau tayangkan lagi ya sambil saya jelaskan pelan-pelan. Saya beri kesempatan dulu buat antum semua. Saya berharap hari ini adalah semuanya mindsetnya sudah sama. Oh bahwa ternyata frame kita mau riset ini hanya pada 3 jenis. Yakni kualitatif, kuantitatif, atau mix. Jangan buka jenis yang lain. Ya, karena apa? Kalau nanti 3 ini akan saya breakdown lagi macamnya, ini sudah banyak sekali. Yang kualitatif misalkan, Ustadz saya mau riset etnografi, wah mantap. Saya mau riset survei, wah saya mantap lagi. Ini masih kualitatif ya. Dan yang lain-lain. Yang kuantitatif, oh saya mau korelasi saja. Saya mau komparatif, saya tambah. Ini banyak lagi sub-subnya nanti di dalamnya. Dan kita yang memilih, ya teman-teman semua, kita yang memilih. Jadi antum masuk ke magister ini, itu tentunya sudah punya bekal. Mestinya begitu. Besok di S3 juga begitu. Kalau di S3 malah proposal itu sudah harus jadi sebelum dinyatakan diterima. Minimal draft proposalnya. Jadi arah risetnya sudah seperti apa. Nah, saya sangat berharap setelah pertemuan ini diyakinkan, dimantapkan. Pertemuan ketiga kita itu sudah langsung action. Mulai dari nulis masing-masing. Dan sejak pertemuan ketiga itu kita sudah mulai menerapkan model perkuliahan yang basisnya konsultasi intensif dari masing-masing, walaupun di kelas. Saya tidak akan buka break room, tetapi satu-satu saya wajibkan
progresnya seperti apa, sampaikan kendalanya apa, kita diskusikan. Langsung terus. Kalau bisa secara luring akan lebih mantap. Kalau tidak bisa secara luring, maka daring menjadi sarana bagi kita untuk bisa mengarah. Setiap pekan, saya berharap antum sudah punya progres. Progres, ingat, laporan mini riset di awal itu akan dinilai sebagai nilai ujian tengah semester. Ya, sedangkan nanti proposal akan dikonversi menjadi ujian akhir semester. Jadi mata kuliah kita sesungguhnya mata kuliah keterampilan, skill. Gitu ya. Nah, namanya keterampilan itu harus ada, mohon maaf, harus ada unsur pengkondisian. Kalau nggak dikondisikan dalam keadaan terpaksa, itu biasanya malah pada lari. Nah, gitu ya. Tapi kalau nanti sudah dikondisikan dengan tidak ada tekanan, maka insya Allah akan menjadi enjoy dan nyaman. Baik, masih 15 menit sisa waktu kita. Kalau masih ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk ditanyakan, silahkan. Saya beri kesempatan. Bapak izin bertanya, Pak. Siap, Mbak Lulu ya. Kalau di kelas kita sekarang ini luarannya proposal tesis, nanti seminar proposalnya itu setelah kelas ini atau kapan, Pak? Ya, setelah kelas ini sudah disetting di tingkat prodi karena ini tersistem, maka nanti Mbak Lulu dan kawan-kawan bisa langsung daftar untuk ujian proposal. Terima kasih. Dengan cat. Nanti di ujian proposal itu kan nanti daftar dulu ke sistem, sementara masih menggunakan Google Form pendaftarannya. Pakai, ya betul, di Google Form-nya itu yang ada di Graph kalau tidak salah. Yang PAI nanti langsung ke saya. Jadi tapi harus masuk ke sistem dulu, mengetik sesuai dengan form yang ada di akademik, diisikan semua, kemudian nanti saya akan review. Kalau nanti saya akan menyampaikan judul sudah qualified misalkan, kemudian apa itu argumen-argumen oke, maka nanti di situ ada rekomendasi proposal segera dimasukkan. Begitu proposal dimasukkan, nanti kita review lagi proposalnya ya secara intensif. Kalau tidak ada perubahan lagi, maka langsung di situ akan ada rekomendasi siap untuk ujian proposal. Jadi kecepatan proses itu sangat bergantung kepada masing-masing individu. Itu Mbak Lulu. Jadi ada terus. Saya sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Mudah-mudahan sudah terjawab. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Jadi ini bukan sekedar tugas ya, mohon maaf. Kadang mahasiswa masih bermindset, ini hanya tugas mata kuliah. Tidak. Ini berkelanjutan. Ada kontinuitas exercise-nya. Kesinambungannya ada. Maka nanti setelah clear, kita ACC, langsung ujian proposal. Kalau antum semester 3 sudah ujian proposal, kan mantap. Sudah dapat pembimbing lebih intensif lagi. Maka semester 3 pula, kalau sudah bisa selesai, ya langsung ujian tesis. Tidak usah lama-lama. Silahkan yang lain. Masih ada waktu. Baik, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita sudah dapat yang aktif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang aktif itu 5, tetapi ada 7 bintang yang kita peroleh hari ini. Luar biasa. Ada peningkatan bintang selama 2 kali pertemuan. Pertemuan perdana itu 4 bintang, sekarang 7 bintang. Ada naik 3 bintang. Ini bagi kita, kalau ini bisa jadi data saya nanti juga. Itu juga luar biasa keaktifannya, keaktifan bertanya, keaktifan memberikan sebuah ulasan. Kita tunggu nanti curhatannya Mas Faiz. Ya, saya rasa begitu kesimpulan saya untuk kuliah hari ini terkait dengan matrikulasi tentang jenis-jenis penelitian. Mudah-mudahan sudah bisa antum pahami. Ada 3 hal yang harus antum segera yakinkan dan mantapkan. Hari ini sebagian besar saya sudah mengetahui arah ya, riset dari antum semua. Terus kemudian nanti silahkan di pertemuan berikutnya disiapkan. Kita mulai masuk melakukan pembimbingan intensif seperti yang tadi diarahkan oleh
Bunda Jun sebagai observer kita. Itu karakteristik. Kalau nanti masih kebingungan, memang di pertemuan kedua saya belum memberikan contoh judul kuali itu seperti apa, judul kuanti seperti apa, judul mix itu seperti apa. Ya, tapi besok akan saya sampaikan di bulan ketiga. Cuman di kesimpulan ini akan sedikit saya bongkar, ada pencirinya. Judul kuantitatif itu ada diksi penciri, yakni tergantung ini mau ke kuanti yang mana. Misalkan kuanti yang regresi, mesti ada bla 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 terhadap bla bla bla, ada kata terhadap. Depannya mungkin ada kata pengaruh, depannya ada kata hubungan. Kalau hubungan bla bla bla, mesti ada kata diksi sambungannya dengan bla bla bla. Itu di judul. Kalau komparatif mestinya ada studi perbandingan atau perbedaan bla 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 dengan bla 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 bla. Kan begitu. Itu kalau korelasi tadi pengaruh ya tadi sudah pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Itu kalau kuantitatif. Mesti ada bermain variabel yang membedakan dari kata dengan atau dari kata terhadap. Depannya ada variabel, belakangnya ada variabel. Itu ciri kuantitatif. Sedangkan ciri mix ya ciri yang campuran tergantung ini jenis apa lagi, subjenis apa. Pengembangan, misalnya itu risetnya pengembangan, pasti akan ada kata pengembangan. Ya, itu pasti. Terus kemudian kalau evaluasi, kita lihat, mesti ada kata evaluasinya. Analisis yang sejenis dengan evaluasi di level C4 dalam taksonomi Bloom. Itu kata kuncinya. Evaluasi bla 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 begitu. Itu kata-kata kunci. Kalau yang kualitatif ya yang kualitatif itu fleksibel. Judulnya glujur saja. Ya karena nggak bermain variabel. Tapi ada mungkin menulis ini studi tokoh pemikiran. Bisa juga namanya studi tokoh pemikiran Azumazri itu misalkan tadi. Nah, itu sudah ada studi tokoh. Terus kemudian ada fenomenologi bla 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 bla. Nah, gitu. Tapi glujur tidak ada kata sambungannya. Tidak ada diksi sambungan. Jadi judulnya datar. Tapi nanti analisisnya mendalam dan memang beda-beda ya. Nah, itu di kesimpulan saya. Maka ini menjadi bekal untuk besok di pertemuan ketiga semuanya sajalah ber-9 atau ber-10 mahasiswa ini sudah mempresentasikan. Masing-masing saya beri waktu presentasi rumusan judulnya kayak apa. Ya, nanti dikoreksi langsung. Kita review bareng-bareng. Dari judul dulu. Semuanya sudah kolas judul, kemudian nanti susun latar belakang. Di latar belakang ada apa saja? Kita terangkan besok. Ini. Begitu ya. Harapannya memang setiap kali kuliah selesai produk. Selesai ada hasil produk yang diharapkan dari sini. Kemudian nanti sesuai dengan tepat waktu. Insya Allah lah ikhtiari kita ini dapat ridho dari Allah SWT dan kita diberikan kemudahan. Nanti khusus Mas Husen yang dari Yaman juga nanti Mbak Fatimah akan kita beri perlakuan khusus dibantu Mas Tri ya. Nanti tentunya tidak karena memang culture di sana berbeda dengan di kita. Kalau di Indonesia itu memang urusan metodologi riset itu rigid banget. Gitu. Kalau di luar negeri saja tidak serigid di Indonesia ya. Nah, saya rasa sampai di sini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita untuk hari ini. Kita tutup bersama-sama majelis ilmi kita pagi menjelang siang ini dengan melafalkan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pada hari Selasa depan insyaallah. Sepanjang hari ini sampai dengan hari Selasa jika ada yang mau konsultasi via jaringan pribadi melalui WA ataupun yang lain silahkan nanti dikomunikasikan saja. Saya insya Allah terbuka untuk antum semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.